Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine at home. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya di video pembelajaran di hari Senin ini ya. Happy Monday, oke? Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema yang ke-1, subtema 1, pembelajaran yang ke-5 ya. Atau kalau kita mau bacanya menggunakan bahasa Inggris, misalnya Term 1, Subterm 1, Learning 5 ya. Nah anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah sebelum kita berdoa ya, Ibu minta anak-anak yang belum mengumpulkan tugas video perkenalan diri ya, silahkan dikumpulkan melalui Classroom ya, ataupun kalau tidak bisa melalui Classroom, silahkan langsung ke WA Ibu ya. Oke, jadi WA di grup kelas itu memang sengaja Ibu kunci ya anak-anak ya, supaya kalau Ibu atau guru-guru yang lain memberikan informasi di WA grup itu jadi tidak ketimpa ya, jadi bisa dilihat, dibaca dengan jelas ya. Oke anak-anak, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa kaminya ya. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ke-5 ya. Di sini sudah Ibu siapkan teksnya, kita baca sama-sama. Nah, bagi yang belum bisa baca ya, kita sambil belajar membaca anak-anak ya. Teman baruku banyak ya. Jadi kalau kita masuk sekolah ya, masuk sekolah di tahun ajaran baru, kita mempunyai banyak teman baru ya, kenalan baru dari TK masuk ke SD ya. Ada teman yang laki-laki dan ada perempuan ya. Nah, perhatikan gambar ini. Anak-anak lihat di bawah sini, Ibu Guru sudah tampilkan gambar sekolah. Ada bendera merah putih ya, ada Siti dan Dayu dan bersama semua teman-temannya ya. Mereka mau pergi sekolah ya. Oke, next. Berapa banyak anak laki-laki? Nah, anak laki-lakinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi anak laki-lakinya ada 3 orang. Berapa banyak anak perempuan? Nah, anak perempuannya ada 1, 2. Jadi anak perempuannya ada 2 orang ya. Next, lanjut lagi. Berapa banyak anak laki-laki? Nah, ini jawabannya, anak laki-laki ada 3 anak. Berapa banyak anak perempuan? Anak perempuannya ada 2 anak ya. Oke, ini jawabannya. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Berikutnya ada judul bermain sambil mengenal lambang bilangan ya. Jadi bermain sambil belajar matematika nih ya. Lambang bilangan ini kan dia masuk ke materi pelajaran matematika. Oke, kita lihat. Apakah kamu sudah punya teman baru? Nah, apakah anak-anak sudah punya teman baru? Mungkin belum ya, karena kan kita masih pembelajaran daring. Tapi kalau nanti anak-anak sudah masuk sekolah, pasti anak-anak mendapatkan banyak teman baru ya. Berapa banyak teman barumu? Nah, ajak teman barumu bermain bersama. Bermain tentang lambang bilangan. Oke, next kita lanjut. Kenali lambang bilangan dari dari angka 1 sampai angka 10 ya. Hitung banyaknya benda di kelasmu. Nah, kalau anak-anak masuk sekolah, anak-anak bisa menghitung benda-benda yang ada di dalam kelas ya. Misalnya, berapa jumlah tumpukan buku, berapa jumlah papan tulis, berapa jumlah
meja, berapa jumlah lemari, berapa jumlah kursi ya, atau penghapus papan tulis ya. Oke, tunjukkan lambang bilangannya. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi. Coba hitung berapa banyak dasi kami. Kata gambar ini ya, kita hitung dasinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah semua dasinya ada 5 ya, karena ada 5 anak. Lakukan secara bergantian, lakukan. Oke, lakukanlah dengan tertib dan sopan. Nah, maksudnya menghitung dasi tadi ya, anak-anak ya. Mari kita berlatih bersama teman baru. Nah, membilang benda dari angka 1 sampai dengan angka 10. Lalu cocokkan dengan lambang bilangannya. Oke, nomor 1. Pasangkan gambar dengan lambang bilangannya. Nah, ini anak-anak, kita lihat di sebelah sini. Ini contoh ya. Ini pertama berikan contoh. Ini ada tumpukan kursi ya. Kita hitung jumlah kursinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jumlah kursinya ada 6. Maka kita memberikan garis penghubung ya ke angka 6. Nah, anak-anak lihat di sini mana angka 6 nih? Angka 4, angka 6, angka 9, angka 2, angka 8. Nah, maka garis penghubung yang tepat adalah dihubungkan ke kotak atau kolom bagian kedua ya, atau tepatnya di angka 6. Oke, next, lanjut lagi. Berikutnya gambar yang kedua ya, di bawah sini anak-anak ya. Ini ada dua orang anak ya. Maka angkanya adalah menunjukkan angka 2 ya, gambar bilangannya. Nah, maka garis penghubungnya dihubungkan dari gambar kotak anak ini ke gambar bilangan 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bawah ini ada gambar penggaris. Anak-anak, kita hitung jumlah penggarisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jumlah penggaris. Nah, sekarang kita lihat di kotak sebelah sini ya, mana yang menunjukkan angka 8. Nah, yang paling di bawah. Jadi diberikanlah garis penghubung ya dari penggaris ini ke angka 8 ya. Oke, lanjut. Nah, anak-anak di bawah ini kita hitung ada berapa anak-anak di sini ya, kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang anak ya, atau 4 siswa. Nah, kita cari di sebelah kotak sini mana yang menunjukkan angka 4. Nah, yang di atas ini menunjukkan angka 4. Maka dari kotak yang gambar anak-anak ini kita berikan garis penghubung ke atas ya, menunjukkan ke angka 4. Oke, sekarang paling bawah sekali ya, paling bawah sekali ini ada kumpulan buku. Kumpulan buku ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buku ya. Kita cari di sebelah kanan mana yang menunjukkan angka 9. Nah, yang menunjukkan angka 9 yang ini ya anak-anak ya. Maka dibuatlah garis penghubung dari gambar buku ini ke angka 9 ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nomor 2, number 2. Hitung banyaknya benda di dalam kotak. Lingkari lambang bilangan yang sesuai. Oke, sekarang kita lihatnya 2A ya. Ini kan tadi nomor 2, lanjut ini A, berarti 2A ya. Oke, sekarang kita lihat ini ada tas-tas. Ada berapa jumlah tasnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah tasnya ada 4. Maka yang dilingkar adalah yang angka 4 anak-anak. Nah, di lingkar angka 4 ini menunjukkan jawabannya adalah 4 ya. Oke, sekarang lanjut lagi 2B ya. Kita hitung ada berapa jumlah pensilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 jumlah pensil. Nah, sekarang kita lihat di angka paling bawah ya. Mana yang menunjukkan bilangan angka 6 ya.
Nah, ini nih anak-anak yang menunjukkan bilangan angka 6 kita kasih garis atau dilingkar menggunakan pensil atau pulpen warna merah. Menunjukkan ini adalah jawabannya ya. Oke, next. Sekarang 2C. Kita lihat ada peraut anak-anak ya. Nah, kita hitung ada berapa jumlah peraut semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi jumlah perautnya semuanya ada 8. Ini warna hijau, hijau muda ya. Ini warna kuning, warna biru, warna merah, biru muda, warna kuning, warna hijau tua, dan warna ungu ya. Nah, mana yang menunjukkan angka 8 dari jumlah kumpulan peraut tersebut? Nah, yang menunjukkan angka 8 yang ini anak-anak yang kita kasih garis atau dilingkar ya menggunakan pulpen warna merah. Ini menunjukkan jawabannya ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke judul yang berikutnya ya. Bermain sambil mengenal huruf. Nah, kalau yang huruf itu berarti dia ABC anak-anak ya. Kalau angka berarti angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, kita baca lagi. Nama teman baru berbeda-berbeda ya. Hurufnya juga berbeda. Tahukah kamu huruf apa yang hilang? Nah, ingat hurufnya lalu sebutkan. Ya, sekarang kita lihat ya. Ini contoh teman katanya. Lihat namaku. Huruf apa yang hilang? Nah, di sini ada titik-titik A, titik-titik U. Nah, saya tahu kata teman-temannya ya. Namamu Dayu. Huruf yang hilang D dan Y ya. Jadi D-nya ini diisi ke depan ini anak-anak, titik-titik, dan Y-nya ini ke tengah-tengah. Maka kalau kita eja menjadi D A Y U ya. Dayu. Nah, lanjut lagi anak-anak ke slide berikutnya. Ayo lakukan untuk nama temanmu, lakukan secara bergantian. Lakukanlah dengan tertib ya. Nah, perhatikan nama teman Siti. Amati huruf-hurufnya. Huruf apakah yang hilang? Nah, lingkari huruf yang hilang dari nama teman Siti. Oke, berikut adalah nama teman-teman Siti. Nah, nama teman-teman Siti ada Lani, ada Dayu, ada Edo, ada Beni, dan Udin ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Di sini ada disediakan nama, tapi ada yang masih kurang hurufnya anak-anak. Maka kita harus mencari huruf yang pas atau yang tepat ya untuk mengisi titik-titik di tengahnya ini. La, L-A. Nah, yang tepat adalah N. Jadi kalau N-nya diletakkan di sini dengan I, maka kita baca L-A-N-I. Lani ya. Oke, sekarang lanjut lagi nomor 2 ya. Titik-titik I-T-I ya. Titik-titik I-T-I. Nah, ini adalah membentuk nama apa ya yang pas ya. Nah, apakah menggunakan huruf Z atau menggunakan huruf V atau T atau S atau B ya. Nah, sekarang kita cari. Yang tepat ternyata adalah huruf S. Nah, huruf S-nya kalau kita pindahkan di sini jadi S I T I. S I T I. Jadi kalau dibaca menjadi nama Siti ya. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Nomor 3 di sini ada huruf E ya, titik-titik O. Nah, kita menggunakan huruf yang mana yang tepat untuk melengkapi kata yang di atas? Apakah D atau E atau M atau O atau P ya? Nah, maka yang tepat itu adalah menggunakan huruf D ya. Coba kalau kita coba D-nya kita letakkan di sini, maka dieja menjadi E atau E D O. E D O. Jadi kalau kita membacanya menjadi Edo ya. Jadi sebuah nama. Nah, Edo ini adalah salah satu teman Siti ya. Oke. Nah,
Anak-anak, jadi materinya sampai di situ dulu ya. Jadi hari ini tidak terlalu banyak materinya. Nah, jadi nanti dari materi yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi sebelumnya, ya, silahkan anak-anak pilih 1, 2, atau 3 contoh ya. 1, 2, atau 3 contoh ya untuk kalian pelajari ya. Silahkan kalian belajar mencatatnya di buku kalian ya, buku catatan kalian ya. Tidak mesti semuanya kalian catat, mungkin 1 contoh, 2 contoh, atau 3 contoh ya untuk belajar di rumah. Oke anak-anak, ini materi tematiknya. Nah, untuk materi agama hari ini belum Ibu berikan ya. Jadi materi agama akan diberikan materinya nanti di hari Rabu ya. Bisa anak-anak lihat di jadwal pelajaran, itu agama itu ada hari Senin dan hari Rabu ya. Jadi materinya untuk agama nanti akan hari Rabu Ibu kirim di classroom ya. Oke, begitu juga PJOK. PJOK juga nanti melihat jadwal pelajarannya ya anak-anak ya. Oke, nanti setelah materi tematik ini, nanti anak-anak bisa cek lagi di classroom yang lain ya. Hari ini mata pelajaran apa? Hari ini kalau nggak salah itu anak-anak belajar Mandarin dan... Bentar ya, Ibu cek dulu di jadwal. Anak-anak itu belajar... Ya, Mandarin dan TIK ya anak-anak ya. Nanti TIK di classroomnya Pak Pelik, anak-anak masuk juga di situ, isi absen ya. Nah, simak materi pembelajarannya. Lalu di classroom Mandarin juga anak-anak nanti classroom Mandarin gabung di tematik ya anak-anak ya. Classroom Mandarin itu gabung di tematik. Nanti silahkan isi absen di Mandarin ya. Juga buka juga materi Mandarin kalau sudah terkirim ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri video pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya besok ya, tomorrow. Oke. Terima kasih. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. Sampai ketemu besok lagi. See you, bye.